Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kali ini kita di program Tribun Pastori di studio tribunampon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Kami akan ngobrol dengan narasumber kita yang kece-kece. Kali ini ada teman-teman dari komunitas Narasi Maluku. Boleh tepuk tangan, ada 5.000 orang di belakang kamera ini. Baik, Tribuners, sesuai dengan tema yang sudah kita sounding di berbagai sosial media tribunampon.com, kali ini kita akan membahas terkait dengan tema Hari Film Nasional, Ambillah Peranmu. Meskipun nanti di Hari Film Nasional itu diperingati di 30 Maret 2022 ini, namun mari kita melihat apa yang sudah dilakukan teman-teman dari Narasi Maluku ini untuk menyambut nanti Hari Film Nasional ya. Iya. Oke, ya Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa nanti peringatan Hari Film Nasional ini diperingati sebagai hari yang sakral industri perfilman Indonesia tentunya, dan ini juga menjadi motivasi terhadap para sineas untuk membuat atau mengkaryakan film-film yang ada nilai budaya, ada nilai edukatifnya, dan juga mengangkat semangat-semangat anak muda kita untuk terus berkarya di industri perfilman khususnya. Dan Tribuners, kita akan perkenalan dulu yang narasumber kita yang udah hadir di sini. Kalian tegang banget sih, gimana sih anak-anak Narasi Maluku ini, cuma dulunya yang masih asoy gitu. Asik dong, ini Angel. ya. Apa namanya, tegang-tegang, kalian itu bakal ke Jakarta ngambil piala sebagai pemenang Awards. film awards apa itu? Iya, Festival Movie Award. Keren. Boleh kita tepuk tangan lagi. Ini cool banget sih. Udah di-share linknya di grup besar kita, udah ya. Itu bilang anak-anak harus nonton ya, komen jangan lupa. Share juga jangan lupa. Oke, Tribuners, kita bakal kenalan dulu dengan narasumber kita di sini. Mereka merupakan anak-anak dari komunitas Narasi Maluku. Di sini ada sekretaris Narasi Maluku, Imas Rahadita. Biasa kita panggilnya Dita. Kenalan dong. Halo teman-teman, saya Imas Rahadita dari komunitas Narasi Maluku sebagai sekretaris. Ini leadernya gitu. Diam aja ya. Oke, kemudian ada member kita juga di Narasi Maluku ini. Silakan. Halo guys, saya Muhammad Irfan Waliulu dari komunitas Narasi Maluku sebagai member komunitas yang berperan penting juga sih. Asik. Oke, ini seperti tema kita ambillah peran. Gitu ya. Oke, sebelum kita melaju ke obrolan kita terkait dengan penghargaan yang kalian terima di Movie Awards ini, kita bakal ngobrol dulu terkait dengan apa sih yang kalian lakuin di komunitas Narasi Maluku sejauh ini. Oke. Mungkin Dita ya? Iya, boleh. Jadi sejauh ini kita benar-benar berproses gitu ya. Dari awal mulanya ada ajang KKO regional di komunitas Narasi, kita benar-benar kayak ternyata bintangnya ada Reza Hadian, terus ada Kakak Tisabiani yang sebagai duta film di Indonesia. Kita seperti kayak termotivasi gitu Kak, seperti terinspirasi untuk membuat sebuah karya berupa film gitu. Semoga saja dengan karya film ini kita bisa meningkatkan terus industri perfilman di Indonesia. Karena sebagai kita tahu bahwa di era pandemi ini pasti banyak tantangan ya untuk membuat karya film gitu. Jadi sekalipun ini pandemi tapi tidak membuat hal itu menjadi tantangan untuk kita bersama merajut kolaborasi bersama untuk membuahkan hasil karya berupa karya film gitu. Oke. Ini yang beberapa belakangan ini sedang dilakuin oleh teman-teman di Narasi Maluku ya. Mungkin Tribuners sendiri beberapa tahun belakangan emang udah mendengar yang namanya komunitas Mata Kita Maluku ya. Di tahun 2021 lalu kita baru berganti nama ya. Dari komunitas Mata Kita ke komunitas Narasi Maluku. Nah, ke Dita lagi dulu nih. Dita, sebenarnya apa sih yang dilakuin oleh teman-teman Narasi Maluku, dan kalian itu concernnya ke apa aja?
sebenarnya kita concernnya itu ke bidang yang pertama pasti literasi dong ya, karena kan ini bergeraknya ke arah media. Tapi sekalipun itu literasi, kita juga tetap bergerak dan berdampak gitu, terutama kaum muda dan juga lingkungan sekitar kita gitu. Oke. Nah, kalau Irfan sendiri nih bergabung di Narasi sejak kapan? Waktu itu pas gabung pertama kali di Narasi pada saat tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Pas sebelum eranya pas Om Corona datang. Oh gitu ya. Terus ada dari tim masih awalnya nama Mata Kita Maluku yang turun ke kampus membawakan sebuah materi untuk teman-teman kelas. Kemudian di situ ada rekrutmen anggota baru. Yang Stikom ya? Iya, betul. Stikom. Itu di tahun 2019 Iya, ya? 2019 sebelum marak-maraknya COVID-19. Oke. Nah, di situ diminta untuk siapapun yang mau gabung, ya ayo join aja begitu. Apa sih yang kamu pikirkan saat itu kemudian berkeputusan untuk bergabung di komunitas Mata Kita? Yang pertama pengen gabungnya itu kan karena kepikiran pertama tentang literasi, tentang seni, tentang pokoknya berkarya lah. Di situ Irfan pengennya kayak bagaimana supaya banyak orang di kota atau di Ambon ini kenal lah sebagaimana kita ini bisa berperan penting untuk membuat suatu karya atau seni, misalnya kayak membaca puisi lah, atau membuat cerita yang menarik. Contohnya sampai sekarang yang ada Narasi Maluku mendapatkan penghargaan tersebut di Short Film Awards ini. Nah, mungkin kayak gitu. Oke, ini dia tahu nih kan ngomongin tentang penghargaan itu nanti kita bakal melaju lagi, namun masih terkait dengan komunitas narasi ya. Nah, Dita, kita tahu kalau di awal pembentukan komunitas narasi dengan nama Mata Kita Maluku saat itu di 2018 Maret. Kemudian banyak aktivitas fisik, aktivitas secara fisik, bertemu fisik begitu sebelum corona yang memang diimplementasikan oleh teman-teman komunitas Narasi Maluku. Namun kemudian pandemi datang di Maret 2020. Iya, Nah, ini kemudian seperti redup nih sepak terjangnya komunitas narasi di Provinsi Maluku. Tapi sama itu apakah memang kegiatan-kegiatan yang virtual adakah yang memang diikuti oleh teman-teman di komunitas ini? Iya, banyak banget kegiatannya, terutama dari komunitas narasi pusat di Jakarta. Ngadain banyak banget kegiatan mulai dari KKO regional, narasi roadshow, terus ada juga konten ya kan Kak, karya konten yang biasa siarkan juga di Instagram dan lain sebagainya. Ada juga kayak diskusi panel dan mungkin ada juga diskusi dari individual dari kita dari Narasi Maluku, terus ada juga yang dari Narasi Aceh dan lain sebagainya. Mereka sendiri juga memiliki kegiatan tersendiri seperti kopdar komunitas dan lain-lain yang harus disampaikan kepada kakak muslimin dan teman-teman yang ada di Jakarta sekali. Baik, sejauh ini apakah memang ada pengembangan kapasitas diri ke teman-teman komunitas meskipun memang ketemu langsung itu agak jarang begitu? Kalau dari kita sendiri sih lebih suka ke grup ya, kita ngobrol ke grup gitu. Ya ampun, ngobrol ke grup, terus pas waktu pandemi bener-bener agak sedikit turun gitu ya, kan pernah ada turunnya juga ya. Terus kita kayak memberanikan diri nekat untuk yuk kita bikin karya ini gitu, karena pas waktu itu kayak kayaknya nggak ada aktivitas ya, mungkin sebagian besar orang kan rebahan ya Kak ya, tapi jangan rebahan, yuk kita ambil peran kita gitu. Peran kita ya. Oke, akhirnya pada saat itu semuanya udah oke Kak, udah yuk sama-sama gitu. Terus waktu itu aku kan kontak Irfan juga kan, Irfan yuk sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya kita kumpulin teman-teman kita, Irfan punya kenalan, terus aku juga punya kenalan, dan ada teman-teman Narasi Maluku yang dulu udah lama banget ikut Mata Kita, dan itu mereka juga gabung gitu. Akhirnya kita terbentuk sekitar 11 orang. Oke. Nah, gimana rasanya ketika ini kayak comeback-nya anak-anak Narasi Maluku ya, ketika sudah lama kita tidak berkegiatan
kegiatan seperti itu, kemudian rasanya bisa berkumpul kembali dengan teman-teman, membuat sebuah kegiatan, apalagi sebentar lagi kan Ramadan nih ya, Iya, pasti udah benar. ada kegiatan-kegiatan yang udah dirancang oleh teman-teman komunitas sendiri. Bagaimana rasanya, Irfan? Kalau untuk Irfan sendiri ya rasanya kayak bangga begitu. Pada awalnya kan redup tuh komunitasnya, tapi tiba-tiba dari sisi lain kita sendiri yang membangkitkan semangat teman-teman untuk ayo yuk kita bisa nih kayak begini, jangan malas lah gitu. Walaupun banyak teman-teman yang slow respon, tapi dari sisi lain yang udah nggak apa-apa, ada berapa orang pun kita jalan dulu, yang penting sudah selesai kita jalan, nanti kita diskusikan lagi ke dalam grup kayak begitu. Baik. Dita, sebenarnya motivasinya apa sih kalau kamu mau menilai dari diri kamu sendiri, kemudian melihat semangatnya teman-teman itu bergabung di komunitas Mata Kita itu untuk apa sih sebenarnya motivasinya? Oh iya, jadi sebelumnya mungkin awalnya aku masuk di komunitas narasi kan kayak background aku kan orang kesehatan ya kan. Terus aku mikirnya ngapain ini aku masuk ke media gitu, mau bikin apa gitu kan. Awalnya aku mikirnya ya karena aku orangnya hobinya berkarya gitu ya. Berkarya dan waktu SMP itu udah sering banget ikut lomba-lomba atau kompetisi nasional. Jadi aku ya udah deh aku lanjutin, dan kebetulan juga sebagian besar tuh diarahkan ke media gitu. Yeah. Jadi aku kayak benar-benar ngambil peran, udah deh, emang aku anaknya suka ngediting, suka acting, suka dubbing, suka bikin video, bikin konten gitu. Jadi ya udah deh, kok aku banget gitu. Akhirnya masuk. Selagi punya Punya apa skill, namanya ya. skill, punya interest, Iya. kemudian bisa berdampak kepada banyak orang, ya. itu ya why not? Komunitas why not? narasi Benar. sangat membuka diri untuk Betul. teman-teman yang Iya. mau bergabung seperti itu ya. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu ya, tepatnya hari apa itu? Rabu, Kamis? Hari apa ya? sih? Hari apa? Iya. Itu yang kalian pengumuman yang sedang Oh, iya. di grup. Itu Hari Selasa, malam Rabu ya. Oke, jadi Menegangkan. kangen banget. Oke, sebelum kita masuk ke sana lagi, Tribuners, seperti yang tadi sudah disebutin sama Dita bahwa backgroundnya apa, dia bisa gabung bersama dengan komunitas narasi yang notabene agak berbeda dari apa yang teman-teman jalani di aktivitas sehari-hari mereka. Jadi di komunitas narasi Maluku ini banyak banget latar belakang para member, ada yang masih mahasiswa, pernah di awal pembentukan juga ada yang masih sekolah, Ada ya yang SMA sekolah. ya. Kemudian ada sekretarisnya sendiri itu dokter gitu kan. Kemudian teman-teman yang relawan juga banyak banget di komunitas narasi, juga ada dede-dede cute yang ada di belakang kalian, tepuk tangan. Kan kamera ini banyak banget mereka dengan semangat anak muda mau bergabung di komunitas narasi, dan rasanya seperti komplit gitu ya, karena ada berbagai latar belakang dengan berbagai skill, dengan berbagai motivasi bisa bergabung di komunitas narasi Maluku. Dan saya pernah mendengar bahwa sebuah hal meskipun rasanya terlihat berat begitu, tapi kalau bisa dilakukan bareng-bareng anak muda, pemuda, itu rasanya enteng aja. Tetap lanjut aja gitu ya. Ini kalau nggak dilanjutin nanti kita bakal ribut di grup. Lanjut dong. Bakal ribut ya, Tribuners. Ya, seperti yang tadi saya sudah mention di awal bahwa di tanggal pokoknya di hari Selasa, mundur ke belakang tanggal berapa itu, barusan Maret 2022 ini teman-teman dari komunitas narasi memenangkan penghargaan di Movie Award. Festival Movie Award dengan berbagai kategori. Kita bakal ngobrol dulu sama para pemenangnya di sini. Juga di belakang kamera ini ada mereka juga turut memenangkan beberapa kategori seperti itu, dan kita mau ngobrol dulu ini. Sebenarnya itu jenis festival apa atau award apa sih yang kalian ikuti saat itu? Saat itu
Jadi waktu ada KKO regional ya kan Kak, itu kan ada banyak banget yang kompetisi film. Nah, terus aku lihat kayak, ini flyernya kayaknya bagus ya, ada banyak banget temanya gitu. Kita diminta untuk membuat karya film dan dikirimkan ke festival film itu, dan akhirnya ya udah deh, aku mewakili komunitas narasi buat ikut gitu. Komunitas narasi Maluku ya teman-teman. Dan waktu itu ada banyak banget, ada kategori pendidikan, ada edukasi, terutama kesehatan kejiwaan, dan ada juga yang tema-tema lain seperti pengalaman hidup kayak gitu ya, mungkin menjadi sumber inspirasi gitu ya. Dan karena aku basicnya di kesehatan, jadi ya udah deh kayaknya kesehatan kejiwaan gitu yang diangkat waktu itu. Ini organisasi apa sih sebenarnya yang membuat menggelar festival ini? Itu dari RP Rumah Peran Indonesia. Rumah Peran Rumah Indonesia Peran ya. Indonesia. Awal dibuka untuk lomba itu kapan? Itu bulan apa ya? Kalau nggak salah waktu November apa ya Kak? November ya? November 2021 tahun Oke, lalu. lalu dari teman-teman narasi sendiri berkeputusan untuk mengambil tema apa untuk lomba saat itu? Iya, karena aku milihnya di kesehatan jiwa karena jiwa, memang Oktober sebelumnya kan ada tanggal 10 Oktober kan ya kesehatan jiwa nasional internasional ya. Internasional. Jadi aku ya udah deh kayaknya ini aja, dan waktu itu aku kepikiran karena sebagian besar kan pasti pandemi kan tantangannya banyak. Mana ada yang depresi, terus ada yang baperan dan lain sebagainya, ada yang rebahan gitu kan. Jadi ya udah deh kayaknya angkat skizofrenia gitu. Dan juga Judulnya kesehatan jiwa ini tuh belum banyak orang yang aware tentang Iya, hal belum ini. banyak Apa orang yang kemudian, tahu. Iya, betul. Melalui karya kalian ini sebenarnya apa sih yang pengen kalian sampaikan ke audiens nanti? Melalui karya kita ya, Iya. banyak banget. Jadi karya kita itu dibentuk dari sebuah edukasi yang pertama, edukasi terutama edukasi pengembangan diri kita sendiri. Ketika kita dapat tantangan dari luar, hambatan dari luar, kita kan harus tahu ya gimana caranya mengelola emosi kita, mengelola bagaimana saya harus tetap aware sama diri kita sendiri. Karena ketika banyak orang yang nggak peduli sama kita, atau ada yang kena wabah dan keluarganya ditinggal ya kan Meninggal. gitu, karena wabah corona dan lain sebagainya, kita harus tetap aware, kita harus tetap menghadapi tantangan itu dengan kepribadian kita, karakter kita sendiri, mau jadi seperti apa. Nah dari situ kita kayak, oh iya ini bisa sih kita belajar karakter, kita belajar peran kita, bagaimana kalau dihadapkan dengan tantangan ini kita harus menjadi peran yang seperti apa. Jadi Baik. terbentuklah itu karya. Oke, Dita ini keren banget Tribuners, karena selain dia yang mempunyai ide untuk pembuatan pengambilan tema itu, dia juga yang menulis skrip dari film yang mereka bikin. Judul filmnya apa? Bocorin boleh? Ya, Boleh ya. Ini kan belum diputerin ya. Iya. Tapi judulnya tadi apa? skizofrenia. Oke, tadi udah dijelasin itu apa, Iya. ya, jenis makanan apa tadi udah kita tahu ya. Oke. Sebagai penulis skrip ya, kamu Iya, pasti mengenal sekali dengan karakter-karakter yang kamu tulis. Oke, ada berapa pemeran yang ada di dalam skrip yang kamu tulis? Ada 11 pemeran yang ada di dalam skrip itu. Dan untuk pemeran pertama itu ada Bara. Ada Bara, terus ada kakaknya Rangga, terus ada juga saya, Dita sendiri di dalam film itu, sama ada satu lagi dia sebagai temennya Bara ya. Temennya Bara. Oke, nah kita ke pendalaman karakter ini. Kalau dari Irfan sendiri memerankan karakter siapa? Kalau Irfan memeran karakternya si Rangga. Rangga ya. Rangga itu dia orangnya seperti apapun masukan dari teman-teman atau dari kakak, dia itu yang menetralkan situasi. Jadi dewasa Jadi banget gitu. dewasa banget. Jadi apapun yang terjadi situasinya kayak begitu, dia harus pintar nih. Gimana nih caranya ambil kondisi kayak begini. Jadi tahan emosi, sabar. Terus bisa kasih motivasi apa untuk orang bisa berubah. Bisa bangkit lagi dari masalah iya. dari masalah yang dihadapi gitu. Nah, kayak begitu. Secara tidak langsung dia sangat memahami orang-orang di sekitar dia seperti itu. Iya, begitu. Baik. Dari Dita sendiri melihat karakternya Bara tadi ya, Rangga. Rangga tadi ya.
karakter Rangga dalam dirinya Irfan yang sehari-hari kamu kenal itu, apakah memang udah kawin kedua karakter ini seperti itu? Lelucon. Kalau dari series ya Kak, dalam series Rangga itu orangnya benar-benar dewasa. Ya kalau menurut aku ada sih memang Apakah bisa kekurangannya dipotret, bisa beberapa dimainkan dengan orang. diperankan dengan baik oleh Irfan? Baik banget walaupun kenyataannya tuh jauh banget dari kenyataan. Jadi ini dua karakter yang sebenarnya my God. benar-benar berbeda. Iya, gitu. dan chemistry-nya tuh dapat banget. Wah, Irfan lu kayak gini ya. Ternyata bisa gitu ya. Anak-anak narasi kok bisa Oh my gitu God, ya. Iya, ya ampun, ternyata nggak nyangka juga gitu. Ternyata bisa dia bikin. Oke. Nyangka banget gitu, dan hasilnya benar-benar bagus gitu. Gayanya dari dia jalan dan waktu dia ngomong, pokoknya semuanya dapet. Alhamdulillah. Chemistry-nya dapet. Bagaimana dengan karakter-karakter lain teman-teman yang ada di belakang kamera ini? Mereka juga memainkan, memerankan peran-peran kunci ya di dalam film ini. Benar-benar. Kalau Si yang Bara. pertama ya dari Bara. Bara ini kan pemegang peran utama banget gitu ya. Jadi Bara ini diperankan oleh siapa nih? oleh Vino Lelapari. Vino Lelapari. Mm-mm. Vino Lelapari. Iya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari film seriesnya ini ya, itu dia benar-benar banyak tantangan. Dia kan cita-citanya ingin menjadi musisi di kota dia, ya kan. Tapi banyak banget tantangannya. Mana dari ibunya dia meninggal waktu masih kecil gitu, dan ayahnya juga yang benar-benar kontradiksi sama dia. Dia ayahnya itu lebih memilih Rangga dan juga Tita pada saat Ini spoiler itu. nggak sih? Wah, beneran. Jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan karena Enggak, sebenarnya tapi intinya gini. Bara ini kan dia punya kisah hidup yang lika-liku ya Kak, dunia musisi yang penuh lika-liku, dan dia sendiri sebenarnya tuh bisa nyanyi, cuma di film series ini karena dia gangguan jiwa karena tekanan hidup, mamanya meninggal, terus ditinggal orang kekasih dia yang mantannya gitu kan. Terus ada lagi temennya yang suka menghina dia, kayak bener-bener Dibully gitu gitu sampai dia bener-bener kepribadiannya tuh ganti gitu loh, karakternya tuh jadi berbeda. Yang awalnya dia ceria, terus bisa inspirasiin teman-temannya gitu dan menghibur teman-temannya karena bisa nyanyi, tapi pada akhirnya dia jadi orang yang brutal. Oke. Lalu bagaimana dengan peran lain, dimainkan oleh siapa aja? Dimainkan banyak banget Kak. Coba disebutin dong semuanya. Semuanya. Kalau yang awal ya Ya. Bara diperankan oleh Vino Lelapari, terus Rangga diperankan oleh Irfan Waliulu, Minta diperankan oleh saya sendiri, kemudian ada Brian dan Lelapari. Dia perannya di sini sebagai siapa ya? Aku jadi lupa. Coba kunci. Ngomong. Gadri. Gadri. Iya. Jadi sebagai Kayak Gadri. Tita diperankan oleh Iya, ada Tita, Kak Mirsa. Terus ada Cynthia Teupelasuri, dia berperan sebagai psikolog Mika. Psikolog Mika. Ada juga Fadli Anihu, dia di sini sebagai Lee, dan Zulfikar Anihu sebagai siapa ya? Adiknya Iya, adiknya Dokter Mika. Adiknya psikolog Mika. Ya, baik. Psikolog Yang Mika. seperti yang kita tahu bahwa yang tergabung di komunitas narasi Maluku ini kan, dan juga diperankan oleh teman-teman narasi dengan sangat baik yang tadi sudah kamu mention di awal juga. Kamu melihat potensi-potensi seni peran itu dalam anak-anak muda di Maluku nggak sih? Mulai melalui teman-teman ini. Iya, bener banget Kak Jeng. Jadi waktu aku baru pertama kali take mereka gitu kan, waktu itu kan sempet ngeliatin juga. Ternyata mereka tuh ada kok bakatnya, cuma belum dilatih gitu. Diasah, memang diasah. Berarti ini tergantung jam gitu. terbang ya. Ya, sebenarnya bisa, mereka bisa. Film kalian nanti diputerin itu kan ada rumah-rumah produksi perfilman yang kemudian menggait kalian untuk ikut ke sana, tetap bawa narasi di dada kalian. Iya, ya. benar. Semoga ya. Narasi Maluku ya. Waduh. Oke, lalu proses pengambilan ini pasti bukan hal yang mudah, apalagi kalian semua adalah anak-anak dari berbagai latar belakang, kemudian bersatu untuk membuat sebuah proyek yang mana bukan hal yang mudah gitu. Suka duka tantangan di lapangan seperti apa?
hujan ya. Ya ampun, jangan dibayangin. Aku pas pertama kali bentuk mereka aja susah banget. Tapi susahnya karena gini, karena tempat kita kan jauh ya. Aku di Ambon, Irfan di Hitu, terus ada juga yang sampai di Hatu. Ya ampun, kita tuh kayak jadi satu aja di tempat itu, lokasi syuting itu kita udah alhamdulillah banget. Itu aja kita nunggu sampai jam 3 sore, padahal kita janjiannya tuh jam 10 pagi, bayangin aja. Itu karena jauhnya teman-teman, tapi kita tetap dapat gitu ya waktunya, dapat kompaknya gitu. Oke. Irfan sendiri gimana rasanya Suka duka banget lah. Berkarya dengan anak-anak ini di lapangan? Ya seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Dita juga. Pertama itu ada juga sampai hujan-hujanan. Iya, Hujan-hujanan sampai kita pernah sewa rumah untuk syuting. Bahkan sampai antusiasnya Kak Dita itu ditindih sama lighting. kena lighting, kena lighting. ditimpuk lighting. Iya, ditimpuk. Saking Ah, antusiasnya bahkan gitu. pada saat syutingnya itu, wah, tiba-tiba mati lampu. Kak, beneran langsung kita waduh, semua stop, beneran sampai Tantangannya lampunya itu hidup, ya. baru kita lanjut lagi. Oke. Kemudian ada Kak Cynthia yang tiba-tiba masih ikut apa ya, Kegiatan ya lewat online, Mm. via online. Pada saat itu masih mati lampu. Iya benar. Terus ada berapa anggota aktor juga yang kita nunggu, 3 kalau nggak salah, 3 Iya, ya. 3 orang. Nah itu sampai larut malam Kak nunggunya, waduh lama. Tapi Karena ya jauh kan lokasinya. Saking jauhnya Iya. ya. Saking jauhnya. tapi tetap antusias sih untuk melakukan. Betul. Dari melihat dari bisa jadi sebuah karya itu memang ada proses yang sangat luar biasa Iya, yang pasti teman-teman lalui di dalam proses eksekusi itu. Iya. Namun antusias teman-teman, kemudian niat baik kalian untuk bisa mengikuti festival ini juga alhamdulillah sampai sekarang kalian lancar dan menerima penghargaan. Iya, benar. Penghargaan apa saja? Pokoknya boleh dijelasin dulu sih proses penilaiannya seperti apa itu? Kalau proses penilaiannya sendiri kita kurang tahu ya teman-teman, tapi sejauh ini mungkin kalau kita lihat dari karya yang lainnya ya, yang mulai dari teman-teman di Jakarta, Aceh dan lain sebagainya, mungkin karena karya kita yang pertama lebih meningkat ke edukasi. Pokoknya lebih ke edukasi, terus yang kedua kita totalitas Kak, karena latar belakangnya di rumah sakit jiwa ya kita di rumah sakit jiwa. Terus kita pakai pakaian misalnya psikolog harus pakai psikolog ya kita pakai psikolog gitu, terus harus pakaiannya gini ya kita sesuai aja sama skripnya gitu. Kan ada ya yang karena tantangan hujan atau apalah ganti lokasi, terus karena nggak ada baju ini, nggak ada busana ini, jadi ganti yang lain, ganti skrip yang lain. Oke. Baik, di hari Selasa kemarin kemudian pengumuman pemenang gitu ya. Deg-deger, saya tahu pasti teman-teman pasti udah nungguin dan masuk nggak ya kategorinya, menang nggak ya. Dan saat pengumuman itu kalian memenangkan kategori apa saja? Kalau untuk kategorinya ada 4 kategori kayak. Yang pertama itu ada Best Actor. Itu dimenangkan oleh Muhammad Iqbal saya sendiri. Sebagai Rangga. Kemudian yang kedua ada Favorit Aktor dimenangkan oleh Vino Lelapari yang berperan sebagai Bara. Kemudian yang ketiga ada Favorit Supporting Actor, itu dimenangkan oleh Kak Cynthia. Kemudian yang terakhir itu ada Best Film ya, Skenario Film, itu dimenangkan oleh kita komunitas Narasi Maluku. Komunitas Narasi Maluku. Akhirnya kita memenangkan Best Skenario ya. Iya. Dan alhamdulillah untuk 4 kategori itu dimenangkan oleh komunitas Narasi Maluku. Karena sebagian 4. besar aktornya Iya, semua kategori itu kalian libas Libas semua. Iya, Keren banget. nominasi. Nominasinya semua. Kalian masuk semua nominasi dan libas semua piala itu. Iya. Gak nyangka juga. Keren banget, saya bangga saya sama anak-anak Narasi Maluku ini. Selain kalian membawa nama Narasi Maluku, kalian juga sudah mewakilkan Provinsi Maluku di nasional dan juga bisa bersaing dengan teman-teman dari semua provinsi seperti itu ya.
ini cool banget sih, boleh tepuk tangan sekali. Kita saking senengnya gitu kan. Diborong semua. Nih sama anak-anak narasi, kalian hebat banget. Saya mendengar bahwa sebelum persiapan lomba ini, kalian juga sempat ya ada kelas khusus begitu dengan salah satu aktor Indonesia yang sangat terkenal. Saya pun sangat sayang sama dia asli. Dia gimana kalian punya kelas khusus dengan Reza Rahardian itu? Gimana ya, waktu itu Kak Reza sempat bilang, kalian tuh kalau main ini jadi aktor gitu ya, jangan kayak itu tuh anggap acting tuh pura-pura gitu. Jadi acting tuh adalah sesuatu bagaimana kalian tuh memposisikan diri kalian, mendalami peran, mengolah rasa supaya dapat chemistry, dan ketika lawan main kita itu kita nggak kenal sama sekali, jangan anggap itu kita kayak jauh gitu. Enggak, tapi justru bagaimana kita memposisikan bahwa kita harus mendapat chemistry, mendapat hubungan yang bener-bener sesuai sama di skripnya gitu. Dan belajar di film dari inspirasinya Kak Reza Rahardian, aku banyak banget dapat apa ya Kak, pengalaman gitu ya, karena di film kita tuh diajarkan yang pertama kekompakan. Karena gini, kalau aktornya main dan mainnya asal-asalan, itu juga biar kameramennya bagus kayak apa, tetap filmnya nggak bagus. Dan kalau kameramennya ngambil aktornya bagus tapi kameramennya ngambilnya asal-asalan juga nggak bagus gitu. Dan kalau misalnya bampelnya kurang gimana, pasti suaranya nggak keluar kayak gitu. Jadi bener-bener kita harus kompak, nggak ada yang ditonjolkan sedikit pun, biar aktornya, kameramennya, bampel sekaligus nggak ada. Pokoknya kita harus betul-betul kompak. Cool banget ya Cool sih? banget, iya Oke, Jadi baik. kayak Sekali lagi Iya, selamat terasa ya banget. buat teman-teman narasi Maluku yang memenangkan menyapu rata 4 kategori yang dikeluarkan oleh rumah peran Indonesia. Apa itu? Jadi waktu itu Kak Tisa Biani dan Kak Reza juga menjelaskan sih kalau misalnya belajar peran di film ya, itu tuh latar belakang beda-beda itu nggak jadi masalah gitu. Bahkan kayak misalnya aku sendiri kan di kesehatan ya Kak, ngapain sih masuk di film-film gitu. Nah itu aku kayak, oh iya ternyata kalau kita sharing misalnya tentang penyakit, tentang apa, itu bisa lewat film, karena sebuah edukasi itu nggak hanya kita presentasikan lewat flyer, lewat slogan apa, pokoknya bisa di film gitu. Bahkan mereka akan tahu, apalagi jiwa kan, jiwa itu kan pasti penyakitnya dari karakter, dari kepribadian, dan di situ bisa di-share lewat film supaya betul-betul tergambar kan seperti ini harusnya. Jadi itu yang direpresentasikan di dalam karya kalian dengan judul apa lagi? Sekali lagi, skizofrenia. Oke, itu salah satu, itu jenis penyakit kejiwaan ya. Iya, dan ada juga teman-teman dari kedokteran Kak, teman-teman dokter muda juga yang harus edukasi seperti apa gitu. Jadi masyarakat tahu, oh seperti ini harusnya dilakukan. Siapa aja sih selain daripada teman-teman di narasi Maluku yang terlibat dalam proyek ini? Teman-teman dokter muda. Ada 5 orang dokter muda yang boleh disebutkan nama mereka? Ada Kadek, terus ada coba aku jadi lupa ya. Oke. Ada yang kenal, ada yang enggak, karena mereka juga seperti udah aku bantu Kak, tapi kadang kayak enggak kenal. Oke. Tapi mereka suportif ya. Iya. Karena ini juga merupakan salah satu langkah edukasi untuk masyarakat Maluku terutama dan Indonesia secara luas terkait dengan penyakit kejiwaan yang selama ini kalau kita lihat orang tidak terlalu aware terhadap nggak tahu jenis penyakit ini seperti itu ya, padahal itu juga sangat berbahaya dan salah satu penyebab kenapa tingkat bunuh diri itu banyak gitu, karena ya salah satunya itu gitu. Oke, nah terkait dengan film ini belum diputerin officially ya, belum diputerin, namun akan diputerin beberapa waktu ke depan ini. Nanti pertama kali diputerin di mana nih? Di Discord Narasi tentunya, karena udah bilang kemarin sama Muslimin, ya udah kita collab aja yuk, nanti filmnya aku bantuin gitu. Udah. Berarti nanti akan diputerin Narasi lebih dulu, kemudian nanti ditayangkan secara nasional di mana nih?
Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat di bioskop atau di Cinema di XX1 ya. sinema. Ada Netflix. Iya, ada lah Kak, nanti pasti. Oke, Nanti oke. ada Itu bros. rencananya bakal Iya. diputerin di Iya. sana ya. Nanti kalian bisa melihat bagaimana teman-teman di Narasi Maluku memerankan karakter mereka masing-masing, dan karya luar biasa ini akan dirilis di platform-platform tertentu ya. Iya, Tadi iya. ada beberapa eh, itu yang akan diputerin di situ. Oke, nah sekarang kan kalian udah mendapatkan piagamnya nih ya, piagamnya. Boleh satu saya pinjam? Ini ada piagam yang udah dikirimkan dari RPI ya, RC. dari RPI beberapa waktu di sini. Piagam penghargaan Festival Movie Awards 2022 yang diberikan kepada Muhammad Irfan Waliwulu. Yeay. Best Actor di Sarvinia Film di Jakarta, ditetapkan di Jakarta 23 Maret 2022. Direktur film ada Garin Nugroho. Keren Wow. banget sih ini. Ini masih berupa piagam ya, Iya. yang dikirimkan dari RPI untuk teman-teman narasi dan pengambilan. Cerita lagi dong, setelah ini ada tahap apa lagi pengambilan pialanya nanti di mana? Pengambilan piala ya. Nanti di Jakarta Kak. Pengambilan pialanya nanti di Jakarta Di oleh kalian Jakarta. berempat yang memenangkan Di 4 kategori iya, di ini studio ya. RP. Oke, deg-deg pasti, tapi Iya. bagaimana sih persiapan kalian untuk nanti menuju ke JKT48 Jakarta untuk mengambil piala ini, teman-teman? Untuk sejauh ini mungkin kita masih kopdar lagi dulu. Kopdar, ya. Terus nanti kita persiapan apa kan, karena kemarin dibilangnya sama Kak Bagas itu kita harus perform juga nanti di sana, terus dilatih lagi acting yang benar. Terus kita mungkin nanti main-main ke narasi juga. Pasti. Gitu, Iya. pasti. Dan kalau misalnya sampai di sana hari Rabu kan biasanya di sana Trans 7 ada Mata Mata Najwa. Najwa, Mata jadi kita Najwa. bisa nonton bareng. Asik, ketemu lagi dengan sama Kak Nana. Yeay. Itu bergabung di komunitas Sorry Sayang tolong ngambil. Oke. Jadi bergabung di komunitas Narasi Maluku itu banyak banget, selain kalian bisa mengasah kemampuan kalian bisa bebas berekspresi selama itu bisa memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan dan masyarakat Indonesia, Maluku khususnya, bisa banget kalian berekspresi di komunitas Iya, Narasi karena apalah daya seorang diri pemuda jika dia tidak mau berkolaborasi ya. Iya, Karena dengan berkolaborasi pasti segala sesuatu bisa dimainkan dengan hati yang luas, dengan ringan seperti itu. Ini yang kemudian selama ini sejauh ini diperankan oleh teman-teman Narasi Maluku. Rencana kalian apa sih nanti di Ramadan ini? Kalau aku sendiri ya Kak, kemarin sempat meeting sama Kakak Muslimin dan Kak Tio gitu. Terus nanti mau bikin kayak konten Ramadan ya Kak, audio Ramadan. story Ramadan. Terus mungkin kita punya apa ya kegiatan ya di Ponpes ya Kak ya, di Ya, Ponpes oke. bukber Nanti, bareng. iya, gitu seperti ya. biasa lah ya. Iya, seperti biasa. Ramadan udah 2 kali Ramadan yang dilewati bersama teman-teman Narasi Maluku ini, pasti udah ada program-program khusus yang bakal dijalankan selama bulan Ramadan. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan kalian bisa bergerak dan berdampak bagi sesama manusia tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke paling akhir banget ini, kita obrolannya udah hampir 1 jam. Iya, benar. Selama teman-teman berproses ini, pasti fasilitas dan apa segala macam ini mungkin bisa juga memberikan motivasi kepada teman-teman yang punya niat untuk membuat karya dan segala macam, tapi kendalanya di fasilitas misalnya, ataupun kendalanya di anggaran dan segala macam. Apakah memang ada yang menopang untuk bisa mendukung jalannya proses kalian ini? Iya, ada. Jadi waktu itu aku sempat bikin proposal terus aku kasihnya ke teman-teman FK, terus sama di rumah sakit juga. Terus ada beberapa teman-teman yang mendonorkan uangnya gitu, biayanya buat kita bisa berkarya. Untuk fasilitas sendiri gimana? Kalau untuk fasilitas Kita sendiri kita kayak istilahnya dipinjemin, dipinjemin. sama teman-teman dari RPI Kak. Jadi nanti kita balikin lagi, tapi mereka bilang juga kalau udah nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau beli atau kalian pakai aja dulu. Misalnya ada
film baru atau Oh, berarti dikhususkan untuk proses pembuatan Pembuatan film, di iya. Narasi Maluku seperti itu Iya. ya. Oke, semangat nih buat kalian teman-teman, minum dulu jangan sampai haus ntar dibilangin komunitas. walaupun Ya saking groginya dari tadi ya. Padahal ini di sini aja udah grogi, gimana kalian mau ngambil piala kayak gini? Kalau waduh gemetar, bawa piala kayak Maluku itu jangan sampai ada lecet ya. jangan sampai ada jatuh. lecet. Baik, di hari film nasional ini, apa yang kalian lihat industri perfilman di Maluku khususnya, dan bagaimana sih dia akan berproses ke depannya? Kalau aku ya Kak ya, apa pandangan aku sih di Maluku sini sebenarnya di luar sini juga, mungkin di Masohi atau di daerah luar juga, sebenarnya itu pasti kabupaten ya, pasti ada ya yang punya skill seni peran, pasti ada. Cuma karena terbatasan dari waktu, terus adanya informasi juga, ada festival ini, terus ada kegiatan buat film, karya dan lain sebagainya, mereka nggak tahu, jadi ya nggak tahu gitu. Sebenarnya tuh mereka bisa gitu. Nyatanya aja aku waktu itu kan ngumpulin mereka, terus punya teman ini, dan nggak nyangka mereka yang diem-diem ternyata waktu kita bikin karyanya jadi seriusnya jadi bagus banget, padahal orangnya tuh nggak kayak gini di seriusnya gitu, jauh banget, tapi dapet banget chemistry-nya. Baik, oke deh. Terima kasih sudah mau bergabung di Tribun Bastory untuk pagi hari ini. Ini jarang-jarang nih Bastory di pagi hari ya, biasanya kita di siang gitu ya, atau sore gitu ya. Tapi kali ini keren banget kalian kita khususkan di pagi hari biar membangkitkan juga semangat anak-anak muda yang ada di Provinsi Maluku ini, khususnya di industri perfilman. Semoga bisa dikembangkan ya. Ini juga bisa memajukan industri perfilman di Provinsi Maluku dan Indonesia secara umum. Kalian mau nyampain apa buat teman-teman narasi mungkin atau Tribuners secara luas? Irfan. Untuk dari Irfan ya Kak. Kalau untuk saya itu sebenarnya anak-anak Maluku itu banyak orang pintar, banyak orang editing, pembuatan cerita. Tapi cuman satu sih, kalian itu harus punya semangat yang ditanamkan dulu dalam diri sendiri buat mau berkarya. Misalnya pembuatan konten kayak gini nih dibuat dulu lah gitu. Nanti pun kedepannya bakalan tidak usah menunggu viralnya atau apa, tapi dari awalan mulai dari nol bakalan ada menuai hasil yang pasti memuaskan gitu Kak. Karena untuk di Maluku sih banyak orang pintar ya Kak. Banyak orang juga yang bisa bikin film, tapi cuman ya dari teman-teman saya banyak yang malas. Jadi ada sebagian teman yang harus punya semangat, jiwa yang ekstra untuk membangkit teman-teman dan pinter-pinter melihat kesempatan ya, peluang seperti itu ya. Oke, Dita gimana? Kalau aku awalnya terinspirasi sama narasi yang dicuplik sama Mbak Nana kan. Waktu itu dibilangnya kaum muda itu saatnya bergerak, berdampak gitu. Jadi ya ambil dong peran kita gitu sebagai pemuda gitu, karena kan memang jiwanya pemuda. Waktu saat Indonesia mau jaya aja pemuda yang mengawali itu, dan kenapa nggak kita gitu. Jadi intinya kita yang harus memulai gitu, nggak usah ke teman-teman dulu, diri kita aja dulu, mulai dulu, kita punya inspirasi dulu, punya ide dulu, dan dari situ kita pasti punya karya gitu. Dari punya karya ini baru kita ajak teman-teman sebanyak-banyaknya buat berkarya bersama, berkolaborasi bersama, jadilah sebuah komunitas. Oke, seperti bisa bergerak dan berdampak. Betul, seperti tagline-nya komunitas narasi Maluku, khususnya berkolaborasi, bergerak, dan juga berdampak. Teman-teman bisa artikan sendiri. Terima kasih sekali lagi narasumber saya di Tribun Bastory, teman-teman dari komunitas narasi Maluku. Ada Irfan Waliulu dan juga Dita Rahan. Mas Rahardita. Masih ingat Reza Rahardian ya Kak? Mungkin sebenarnya ini leader kita, dari jadi
Dan oke, terima kasih kalian kalau mau bergabung bersama komunitas narasi. Nanti kita akan open recruitment buat teman-teman yang mau berkolaborasi. Boleh. Iya. Boleh nih. Oke, semangat terus dan sekali lagi selamat buat teman-teman narasi yang sudah memenangkan 4 kategori di Festival Movie Awards Iya, ya, Movie Awards. 2022. Saking groginya pengen dapet pialanya nanti setelah lebaran ya. Oke, thank you sekali lagi Tribuners yang sudah bergabung bersama kami di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube Tribun Ambon. Kita jumpa lagi dengan narasumber kece-kece dan tema-tema menarik lainnya di Tribun Past Story. Saya Ajeng Atalea. Saya Imas Rahadita. Saya Muhammad Irfan Waliulu. Kita pamit. Amato. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.